Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irawan dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05328243. Yang kali ini akan mengerjakan tugas 1 untuk pemrograman berbasis desktop. Oke, yang di sini kita diminta untuk membuat tugas program restoran sederhana gitu ya. Nah, di sini tuh meliputi ada 3 indikator yang dinilai, yaitu mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Nah, terus mampu mengimplementasikan array atau string dalam metode. Lalu implementasikan struktur keputusan seperti if else, if switch case, nested if gitu. Nah, di sini saya udah di Visual Code-nya ya. Nah, di tugas kali ini tuh ada 2 kelas, yaitu main sama menu. Nah, untuk pertama kita akan menjelaskan di bagian kelas menu dulu. Nah, kelas menu ini dia tuh kayak bisa dibilang kayak blueprint atau cetakan untuk setiap item yang ada di restoran ini nanti. Nah, ini tuh kayak cetakannya lah. Terus di sini tuh ada 3 atribut, yaitu ada nama, harga, dan kategori. Nah, untuk nama itu dia menggunakan string, terus harga itu menggunakan double, dan kategori juga menggunakan string. Kenapa ada string dan double? Karena ya ini adalah nama itu biasanya dia menggunakan huruf, makanya dia menggunakan string. Nah, kalau harga itu dia angka, jadi dia menggunakan double begitu. Setahu saya sih seperti itu. Lalu di sini tuh ada konstruktor yang menerima ketiga atribut itu sekaligus, serta 3 getter method, get nama, get harga, dan kategori yang saya sebutkan tadi untuk mengakses nilai atribut dari luar kelas, yaitu main ini, kelas main yang di atas. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ke main Java yang ada di atas. Nah, untuk di sini tuh untuk bagian pertamanya langsung dilihatkan static menu, daftar menu. Nah, ini tuh di sini berisi 8 objek untuk kategori makanan dan minuman. Nah, di sini tuh dibagi menjadi 2 jenis ya, karena diminta dari tugasnya begitu. Ada makanan dan minuman. Untuk makanan indeksnya tuh 0 hingga 3, untuk minuman indeksnya 4 hingga 7. Nah, setiap elemen dibuat langsung dengan keyword new menu di sini, kategori. Nah, di sini tuh ada nama, harga, dan kategorinya. Nah, seperti yang ada di menu tadi, di kelas menu yang di bawah tadi yang saya jelasin. Lalu kita masuk ke bagian bawahnya. Di sini ada static void tampilkan menu. Ini dia gunanya untuk sistem outprint, yaitu untuk menampilkan tabel dari apa yang dipesan dari yang di atas ini. Nah, terus di sini ada yang di sini ada format %-3s, %-20s. Nah, ini gunanya apa nih? Nah, ini gunanya tuh untuk mengatur lebar kolom agar tampilannya tuh rata. Nah, jadi rapih gitu kelihatannya. Selanjutnya kita bisa langsung kita masuk ke static menu cari menu. Di sini ada cari menu berdasarkan nomor pilihan. Cari menu ini dia tuh menerima input nomor pilihan dari 1 sampai 8 dari menu yang ada tadi ya, dari makanan dan minuman. Nah, jadi dikonversikan menjadi index array dengan cara mengurangi 1. Jadi misalnya 1 berarti dia dikurang 1 jadi 0, begitupun sampai 7 begitu. Terus dia kalau misalkan kita masukkan angka di luar dari 1 sampai 8, maka dia langsung return 0 yang ada di sini ya. Selanjutnya di sini di method main dia menyiapkan 2 array, yaitu ada pesanan dan jumlah di sini. Nah, di sini tuh kita hanya bisa menyiapkan maksimal 4 item karena di soal dimintanya seperti itu ya. Nah, karena kita tidak menggunakan sistem loop, jadi di sini tuh sebaliknya kita menggunakan program struktur if else if yang bertingkat gitu. Jadi kita nggak pakai loop. Jadi pesan yang pertama tuh ditanya dulu, terus kalau misalnya udah nggak ada lagi nanti dimasukin 0 baru pesanan selesai. Kalau nggak kita masukin terus sampai kalau misalkan kita nggak ngetik 0, dia bakal ngelanjutin ke pesanan kedua, pesanan ketiga sampai keempat. Nah, setelah masuk semua pesanannya, baru tuh jalan hitung dan cetak struk di sini. Metode ini menghitung subtotal tiap item. Lalu ada 2 penawaran otomatis yang dicek menggunakan struktur if. Nah, untuk struktur if-nya tuh ada di sini. Nah, yang dimana di soal diminta untuk misalkan kalau pesanan yang lebih dari 100.000, maka dapat diskon 10%. Totalnya, nah ini desimalnya 0,10 begitu, 10%. Nah, kalau misalkan if total biaya melebihi 50.000,
maka cari item minuman pertama dalam pesanan. Jadi dia langsung otomatis cari item yang pertama dipesan di bagian minuman, lalu dikurangin satu aja gitu, dikurangin satu minuman aja. Nah, lalu setelah semua ini dimuat atau dihitung, lalu dia langsung masukin total biaya dikurang diskon 10%, harga minuman gratis. Nah, ada biaya pajak nih, biaya pajaknya 0,10 atau 10%. Terus ada biaya penanganan dia angka bulat sih. Jadi 20.000 gitu karena di soal mintanya seperti itu. Baru total akhirnya seperti ini. Total setelah diskon ditambah biaya pajak lalu ditambah biaya pelayanan. Barulah muncul struknya nanti gitu. Nah, kita langsung coba run aja kali ya. Oke. Nah, dia nanti bakal munculin daftar menunya seperti ini. Ini kita gedein dulu ya. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Untuk namanya saya membuat namanya itu restoran Genzi. Nah, langsung aja kita coba input ya. Di sini ada penjelasan sedikit. Itu sini ada pemesanan maksimal 4 menu seperti di soal ya. Lalu masukkan nomor 1 hingga 8 dan jumlahnya. Lalu ketik 0 untuk selesai memesan. Kita coba langsung. Pertama kita coba yang nggak diskon. Kita pesan nasi padang aja. Misalnya 1, angka 1, terus ininya 2 deh. Gini. Kalau 2 50.000 ya. Terus 0 gini. Maka dia otomatis menghitung semuanya seperti ini. Nah, ada total pesanan, pajak 10%, lalu ada biaya pelayanannya 20.000. Begitu. Kita coba lagi. Kita coba sekali lagi untuk yang diskon buy one get one. Oke, kita coba yang lebih dari 50.000 berarti ya. Sini kita coba pesen ayam bakar. Misalkan ayam bakar nomor 2, ayam bakarnya 1, terus jus alpukat nomor 6, 2. Gini. Tik 0, selesai. Dia bakal menghitung. Nah, sini jelas nih. Di sini ada ayam bakar 30.000, jus alpukat 15.000, 2 jadi 30.000. Nah, karena dia melebihi 50.000, maka beli 1 gratis 1 nih jus alpukatnya. Jadi cuma bayar 15.000 begitu. Lalu kita coba sekali lagi untuk yang lebih dari 100.000. Kita coba pesan ayam bakar nomor 2 5, terus es jeruk 7, 5 juga gini. 0, enter. Nah, di sini udah lebih dari 100.000 ya. Maka dia muncul diskon 10% karena totalnya melebihi 100.000. Nah, di sini 20%, 20.000. Terus ada beli 1 gratis 1-nya juga dapat. Terus pajak dan biaya pelayanan begitu. Nah, ini untuk tampilan diskonnya gitu. Sama sih tampilannya. Mungkin sekian untuk penjelasan tugas pertama pemrograman berbasis desktop dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.